Shalom Pak Esra, saya mau bertanya, di Alkitab kan berkata upah dosa adalah maut, sedangkan maut itu kematian. Berarti kan semua manusia berdosa dan pasti akan mengalami kematian. Bagaimana dengan Tuhan Yesus yang menjadi manusia? Yesus kan tidak berdosa sama sekali. Kenapa kok juga mengalami kematian di kayu salib? Nah, supaya dia bisa mati. Tapi kan yang berdosa yang mati, yang tidak berdosa kan tidak mati. Ya memang, karena itulah maka Paulus mengatakan dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa. Dengan kata lain, Allah Bapa sekarang melihat Yesus bukan lagi anak yang dikasihi, tapi perwakilan orang berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton mendukungnya menyaksikan konten dari channel ini. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan yang cukup menarik ditanyakan kepada pendeta Esra Soru ini. Yesus itu tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melanggar undang-undang, tapi kenapa Yesus itu disalibkan? Bukankah orang yang disalibkan itu orang yang melanggar undang-undang, orang yang melanggar hukum pada zaman itu? Kemudian pendeta ini dengan tegasnya, dengan gagahnya mengatakan Yesus itu tergantung di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Apakah ini perkataan dari Paulus atau perkataan dari Yesus? Ini perkataan dari Paulus. Yesus tidak pernah mengatakan seperti itu. Jadi Paulus mengatakan dengan tergantungnya Yesus di atas kayu salib, pertama menebus dosa manusia, yang kedua menghilang kutukan, yang ketiga menghapus hukum Taurat. Kenapa si Paulus ini mengatakan Yesus itu menghapus hukum Taurat? Karena apa yang direncanakan oleh Paulus dengan hukum Taurat ini bertentangan. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Shalom Pak Esra, saya mau bertanya, di Alkitab kan berkata upah dosa adalah maut, sedangkan maut itu kematian. Berarti kan semua manusia berdosa dan pasti akan mengalami kematian. Bagaimana dengan Tuhan Yesus yang menjadi manusia? Yesus kan tidak berdosa sama sekali. Kenapa kok juga mengalami kematian di kayu salib? Itu bagaimana Pak penjelasannya? Tolong dijelaskan supaya memperkuat iman. Terima kasih. Kita semua orang berdosa, upah dosa adalah maut. Berarti kita semua harus mati. Kematian itu ada 3 macam. Mati secara rohani, mati secara jasmani, dan mati kekal. Mati rohani artinya putus hubungan dengan Allah. Mati jasmani itu putus napas. Mati kekal itu adalah masuk neraka. Jadi manusia berdosa harus menghadapi 3 kematian ini. Ya sudah, kalau kita dihukum karena keadilan Allah, ya kita mati. Tapi karena Allah itu mengasihi kita, ya maka dia mau supaya kita selamatkan. Tapi kasih Allah mau menyelamatkan kita, tapi keadilan Allah tidak bisa membuang hukuman bagi orang berdosa. Jadi tidak bisa Allah mau selamatkan, lalu dia selamatkan saja. Padahal dia sudah menjatuhkan hukuman mati kepada orang berdosa. Maka Allah mau menyelamatkan orang berdosa, tapi hukuman mati harus jalan demi keadilan Allah. Kalau bagi saya tentu saja apa yang dijelaskan oleh pendeta Esra Soru ini tidak masuk akal sedikit pun. Jadi katanya kasih Allah mau menyelamatkan kita, tapi dia tidak bisa menyelamatkan kita. Jadi kita ini berdosa kepada siapa? Yang membuat kitab suci itu yang maha kuasa, yang membuat peraturan itu yang maha kuasa. Kita melanggarnya, kita berdosa. Kita menjalankan perintahnya, kita masuk surga. Jadi kalau Tuhan mau menyelamatkan kita tapi dia tidak bisa menyelamatkan kita, berarti Tuhan mereka itu bukan Tuhan yang maha kuasa. Kalau seperti itu, coba mereka itu pakai logika sedikit dengan penjelasan pendetanya. Oh, berarti selama ini mereka bodoh. Mereka tidak bodoh. Mereka itu selalu menggunakan logikanya. Tapi kalau tentang agama, logika mereka itu dibatasi. Coba pakai logika sedikit dengan penjelasan pendetanya, otomatis mereka itu akan kabur dari agama Kristen. Kita lanjutkan. Ya. Nah, lalu kalau saya harus dihukum mati, tapi Allah mau menyelamatkan saya, tapi hukuman Allah harus jalan, maka harus ada yang menggantikan saya untuk mati kan? Nah, harus ada yang menggantikan saya untuk mati. Yang menggantikan saya ini tidak boleh berdosa. Karena kalau dia berdosa, dia harus mati untuk dosanya. Bagaimana dia bisa mati untuk dosa saya? Ya. Nah, maka dibutuhkan untuk mengganti orang berdosa, harus orang tidak berdosa. Tapi yang tidak berdosa di siapa? Sebab kan orang berdosa. Maka supaya bisa menjadi pengganti, maka yang tidak berdosa kan cuma Allah. Tapi kalau Allah itu kan Allah di sana, terus bagaimana bisa mati?
Supaya bisa mati harus jadi manusia dulu. Kita tahan sejenak. Kalau kita dengarkan penjelasan dari pendeta Ezra Soru ini, kalau kita melakukan kesalahan, kita tidak bisa minta maaf sama orang itu. Kita pasti tidak akan dimaafkan. Lalu bagaimana caranya supaya kita dimaafkan? Kita harus cari penggantinya, sedangkan pengganti ini tidak tahu masalah kita. Kita bilang ini pengganti saya. Maka ketika kita melakukan kesalahan, ada orang kita tumbalkan, ada orang kita kambing hitamkan. Jadi seperti itu masuk dari pendeta Ezra Soru ini. Kita lanjutkan. Supaya bisa mati. Karenanya maka Natal terjadi. Anak Allah datang ke dunia ini menjadi manusia di dalam Natal. Dan dia datang untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia tidak berdosa supaya dia layak jadi pengganti kita. Nah, supaya dia bisa mati. Tapi kan yang berdosa yang mati, yang tidak berdosa kan tidak mati. Ya memang, karena itulah maka Paulus mengatakan dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa. Dengan kata lain, Allah Bapa sekarang melihat Yesus bukan lagi anak yang dikasihi, tapi perwakilan orang berdosa. Maka murka Allah kepada dosa yang harus mematikan itu ditimpakan kepada Kristus. Maka Kristus akhirnya harus mati. Mati rohani terpisah dengan Allah. Kapan itu terjadi? Waktu dia teriak, Eli, Eli lama sabachthani. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari pendeta Ezra Soru. Jadi buat teman-teman di sini seperti yang kita ketahui di mana Paulus itu mengatakan dengan tergantungnya Yesus di atas kayu salib. Yang pertama, Yesus itu menebus dosa manusia. Yang kedua, menghilang kutukan. Yang ketiga, menghapuskan hukum Taurat. Lalu di ketiga ini kan ada masalah di sini. Yesus mengatakan, aku bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku melengkapi hukum Taurat. Tapi Paulus mengatakan, dengan tergantungnya Yesus di atas kayu salib, maka sudah dihapus hukum Taurat. Lalu kenapa si Paulus ini mengatakan hukum Taurat itu dihapus? Karena apa yang direncanakan oleh Paulus bertentangan dengan apa yang ada di hukum Taurat. Di hukum Taurat itu disuruh sunat, berhijab, tidak boleh minuman miras, tidak boleh bertuhan kepada manusia. Itu semua dijelaskan. Jadi dia itu mirip sekali sama isi Al-Quran. Kalau hukum Taurat di peraturan di situ tentang syariatnya. Tapi ini kan dihapus oleh si Paulus. Makanya Paulus mengatakan Yesus itu tergantung di atas kayu salib. Yang ketiganya itu menghapus hukum Taurat. Jadi supaya rencana si Paulus ini mulus, sekarang kan sudah dibebaskan. Mau makan B2 boleh. Jadi Paulus itu mengatakan, bukan yang masuk ke mulut yang haram, tapi yang keluarlah yang haram. Ini justru bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus mengatakan, jangan kamu sentuh bangkainya, jangan kamu sentuh dagingnya. Bangkainya pun kamu sentuh tetap itu haram. Itu tentang B2. Kemudian tentang hijab, bagi wanita yang tidak memakai kerudung, wajib dibotakin kepalanya seperti laki-laki. Jadi seperti itulah ketatnya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.